Halo sobat MTK, kembali lagi bersama saya. Ya, mudah-mudahan jangan pada kangen ya. Ya, harusnya sih kangen dengan penjelasan-penjelasan matematika dari saya begitu. Ya, untuk kali ini saya mencoba untuk membahas materi yang berhubungan dengan statistika gitu. Ya, untuk pertama di sini saya mau ngebahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok gitu. Nah, di dalam ukuran pemusatan data kelompok di sini ada 3 yang harus kita hitung ya. Ada 3 yang harus kita hitung, yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung ini ya. Nah, yang pertama adalah rata-rata hitung. Nih, dan yang kedua nanti ada yang namanya median atau yang disebut dengan nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus, yaitu data yang sering muncul. Nah, kita harus satu-satu menghitungnya. Nah, di sini sebelum kita ngebahas tentang mean, median, dan modus, tentunya kita harus tahu dulu sih apa sih pengertian dari data kelompok itu. Nah, data kelompok adalah data yang disajikan dalam interval tertentu dan setiap interval memiliki frekuensi. Frekuensi naik turun seperti perasaan begitu ya. Nah, di dalam untuk menghitung mean atau rata-rata itu ada 3 cara gitu untuk menghitung mean nih di dalam data kelompok. Yang pertama menggunakan nilai tengah, yang kedua menggunakan simpangan, dan yang ketiga adalah menggunakan coding. Nah, ada 3 untuk menghitung mean. Nah, langsung saja ya kita bahas satu-satu dengan menggunakan nilai tengah, menggunakan simpangan, bahkan menggunakan coding. Oke, kita lanjut saja untuk membahas yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya gini. Tentukan mean dari data berikut. Nah, ada nilai 20 sampai 24, memiliki frekuensinya 4. Kemudian ada nilai 25 sampai 29, frekuensinya 8. 30 sampai 34, frekuensinya 14. 35 sampai 39, frekuensinya 12. 40 sampai 44, frekuensinya 10. 45 sampai 49, frekuensinya adalah 2. Maka jika frekuensi ini kita jumlahkan ya, frekuensi dari 4 sampai 2 kita jumlahkan, hasilnya adalah 50. Nah, pertanyaannya kita disuruh menghitung menggunakan nilai tengah, menggunakan simpangan, dan yang terakhir menggunakan coding. Nah, sebenarnya sih kita nanti kalau dalam bentuk soal, apalagi dalam ujian, kita harus bisa memilih salah satu gitu. Apalagi pilihan ganda, mana nih yang lebih cepat antara nilai tengah, simpangan, atau coding. Nah, tapi supaya kita tahu cara menghitung mean itu ada 3 cara, tiga-tiganya kita bahas. Tapi yang pertama dulu nih kita bahas menggunakan nilai tengah. Lanjut. Nah, ya, untuk menggunakan nilai tengah atau menghitung nilai tengah, ini rumusnya nih, rumusnya yang ini. Nah, ini ada lambang X pakai topi gitu ya. Nah, ada lambang seperti ini. Ini dibacanya adalah X bar ya. Dibacanya X bar artinya mean atau nilai rata-rata gitu. Ini X bar. Nah, dengan menggunakan rumus nilai tengah, rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi kemudian dibagi dengan sigma Fi. Artinya jumlah dari perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah begitu, dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, sementara jumlah frekuensinya adalah 50 ini ya. Nah, untuk menjawab soal data berkelompok pada mean, kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Jadi tabel sesuai dengan rumus nih. Ada Fi, F itu F ya, ada frekuensi. Kemudian ada Xi, nih ada Xi. Di sini juga harus kita buat ada Xi. Kemudian ada Fi kali Xi. Nah, kita buat di sini Fi kali
XI. Nah, bagaimana kita bisa mengisi nilai XI ini? Nah, caranya untuk mengisi nilai XI ini kita lihat setiap kelas ya, atau ada ya, misalkan ini nomor 1 kelas 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6 begitu ya. Nah, berarti untuk SI yang kelas pertama cara menghitungnya adalah ya, yang ini untuk menentukannya 20 gitu ditambah 24 dibagi dengan 2. Begitu cara ngitungnya. 20 ditambah 24 dibagi 2. Hasilnya berapa? 20 ditambah 24 bagi 2. Yaitu 20 tambah 24 yaitu 44. 44 dibagi 2 hasilnya adalah 22. Begitu. Terus kemudian yang ke bawahnya bagaimana? Ya sama. 25 ditambah 29 dibagi 2. Maka dia hasilnya 27 begitu. Terus kemudian yang bawahnya juga sama. 30 ditambah 34 dibagi 2, maka dia hasilnya berapa? Hasilnya adalah 32. Terus kemudian yang bawahnya bagaimana? Sama ya. Caranya sama. 35 ditambah 39 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 37. Kemudian 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya yaitu 42. Terus kemudian 45 ditambah 49 dibagi 2 maka dia hasilnya 47. Nah, inilah nilai tengah dari setiap kelas begitu. Mudah-mudahan untuk menghitung nilai tengahnya paham ya, semuanya caranya sama. Nah, terus kemudian mencari FI/XI gitu, mencari FI/XI. Nah, berarti caranya adalah 4. Ya, caranya adalah FI/XI berarti di sini 4 dikali 22 gitu. Kelihatan nggak? Kayaknya kita ganti aja ya, kayak nggak kelihatan nih. Warnanya hitam. Lagi ya. 4 dikali 22 begitu. 4 dikali 22 maka jawabannya adalah 88. Terus kemudian 8 dikali 27 maka jawabannya 216. Terus kemudian 14 dikali 32 jawabannya 448. Terus kemudian 12 dikali 37 jawabannya 444. Terus kemudian 10 dikali 42 jawabannya 420. Dan yang terakhir 2 dikali 47 maka jawabannya 94. Nah, setelah seperti ini kita harus mencari jumlah sigma Fi dikali Xi. Berarti kita harus ngejumlahin semua yang ada di sini berapa jumlahnya. Itu ditambah. Berarti 88 ditambah 216 ditambah 448 ditambah 444 ditambah 420 ditambah 94 hasilnya adalah 1710. Nah, kita sudah ketemu nih sigma Fi-nya 1710. Kemudian frekuensinya adalah 50. Berarti kita tinggal menghitung. Nah, rumus yang ini ya, rumus yang ini. Nah, rumus yang ini tinggal kita masukin angka yang sudah kita hitung gitu. Angka yang sudah kita hitung sigma Fi-nya dan Xi-nya yang ini berarti 1710 dibagi sigma frekuensinya berarti yang ini nih tuh 50 berarti
dibagi 50. Maka jawabannya berapa? 1710 dibagi 50, maka jawabannya adalah 34,2. Nah, inilah nilai rata-rata atau X bar atau mean dengan cara menggunakan nilai tengah. Jawabannya 34,25. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan penjelasan saya. Jika kurang paham, boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih.